Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma sallimna wal muslimin minal bala'i wal waba'i wa sayyi'il asqam. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan pada kita sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan bagaimana kita mengkondisikan diri kita agar kita ini bisa khusyuk di dalam sholat. Kemarin sudah dibahas mulai dari saat kita ini berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri, niat, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, kemudian berdiri ketika sholat, kemudian rukuk dan sujud. Imam Al-Ghazali memberikan trik-trik ya supaya kita ini bisa khusyuk ya dengan cara mengkondisikan setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam sholat. Kemarin ya kita sudah sampai pada rukuk dan sujud ya, dimana kita ya di dalam sujud ya, rukuk dan sujud ini kita memberikan isyarat ya tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa Allah adalah zat yang maha besar, kita ini adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau menundukkan ya bagian dari anggota tubuh kita yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Selanjutnya kita masuk pada tasyahud. Wa amma tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tasyahud. Adapun tasyahud, tahiyat ya. Bisa disebut tasyahud, bisa disebut dengan tahiyat. Ya, diambil dari kata-kata tasyahud itu dari syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tahiyat itu dari at-tahiyat lillah. Fa idza jalasta lahu, maka apabila kamu duduk untuk tahiyat, fajlis muta'addiban, maka duduklah dengan dengan menjaga adab. Wasarrih bi anna wa jami'a ma tudli bihi minas sholawati wat thayyibat, ay minal akhlaqi at-tahirah lillah. Dan nyatakan bahwa semua yang kamu sampaikan berupa sholawat, thayyibat ya, atau akhlak-akhlak yang mulia itu lillahi untuk Allah Ta'ala. Wa kadzalika al-mulku, demikian juga kekuasaan lillah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa makna at-tahiyat, itulah arti dari tahiyat. Jadi kita membaca at-tahiyatul lillah,
wassalawatu wattayyibat, ya. Kita nyatakan semua itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan, semua doa kebaikan, ya, semua akhlak yang baik, ya, itu lillah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keagungan itu. Di saat kita membaca seperti itu, hati kita menyadari sepenuhnya bahwa semua yang kita sampaikan itu benar-benar kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdir fi qalbika an-nabiyya. Ya. Dan datangkan di dalam hatimu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seakan-akan kita ini, ya, menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakul, dan berkatalah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, seakan-akan kita hadir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali yusaddiq amlaku fi annahu yuballighu wa wa yaruddu alaika ma huwa awfa minhu summa tusallim ala nafsika wa ala ibadillahi sholihin. Dan dan percaya bahwa salam itu akan sampai kepada Nabi Muhammad dan akan dijawab dengan yang lebih baik oleh Nabi Muhammad. Karena memang ada hadis, ya, yang menyatakan bahwa ketika orang itu membaca salam kepada Nabi Muhammad, maka ada malaikat yang bertugas untuk menyampaikan salam itu kepada Nabi Muhammad dan kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ini baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, kita benar-benar mengucapkan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita percaya ada malaikat yang akan menyampaikan salam itu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan menjawab salam itu dengan yang lebih baik. Kemudian juga sampaikan salam kepada dirimu dan hamba Allah yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Summa ta'ammal an yarudallahu subhanahu alaika salaman wabiyan bi'adadi ibadihis sholihin. Kemudian Anda bayangkan bahwa Allah akan membalas salam, ya, itu secara cukup sebanyak hamba-hambanya yang soleh. Summa tasyahad lahu ta'ala bil wahdaniyah wa li Muhammadin nabiyahu bir risalah mujaddidan ahdallahi subhanahu bi'adati kalimatai syahadah wa musta'nifan litahassuni biha. Kemudian, ya, baca tasyahud, ya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai bentuk pembaharuan terhadap, ya, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbaiki pernyataan iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sumatu fi akhiri salatika bidu'ail ma'sur ma'at tawadu'i wal khusyu'i wad dara'ati wal ibtihal wasidqir roja bil ijabah. Ya. Kemudian, ya, setelah selesai, ya, membaca tahiyat dan sholawat, ya, bacalah doa-doa yang maksurah. Ya, doa-doa yang maksurah. Dan maksurah itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau doa yang disebut di dalam Al-Quran. Doa yang disebut dalam hadis, yang disebut dalam Al-Quran itu namanya doa-doa maksurah. Ada asarnya.
ya, ada sumbernya. Meskipun boleh ya membaca doa selain yang sudah disebut di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Boleh doa. Wa asyrik fi du'aika abawaika wasairil mu'minin. Ya. Dan ya ikutkan dalam doamu itu untuk kedua orang tuamu dan seluruh orang-orang yang beriman. Ya. Jadi itu ya. Jadi dianjurkan setelah membaca tasyahud ya itu membaca doa. Ya. Yang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah 4 minta perlindungan itu. Allahumma inni a'udzubika ya min adzabil qabri itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian ada lagi hadis yang menganjurkan baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita dibolehkan untuk menambah doa yang kita mau. Ya, kalau di sini Imam Al-Ghazali jangan lupa mendoakan orang tua dan orang-orang mukmin yang lain. Ya, misalnya baca Allahumma firli wali walidayya walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Kemudian di kalangan para ulama itu terjadi perbedaan. Ya, apakah boleh berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab? Jadi ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi ketika di dalam sholat, waktu sujud atau setelah tahiyat, itu boleh tidak berdoa pakai bahasanya sendiri. Ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Ya, terutama bagi yang bisa bahasa Arab. Ya. Jadi mutlak tidak boleh, bisa bahasa Arab maupun tidak bisa bahasa Arab tidak boleh berdoa dengan bahasa selain Arab. Sebagian ulama yang lain, terutama ulama khalaf, ya, ulama-ulama yang modern, itu mengatakan boleh. Kecuali yang bisa bahasa Arab maka tidak boleh. Kalau tidak bisa bahasa Arab boleh berdoa sesuai dengan bahasanya sendiri. Ya, kenapa? Karena itu lebih dekat untuk dikabulkan. Karena dia tahu jelas maunya apa, minta kepada Allah itu maunya apa. Itu terjadi ikhtilaf. Ya, kalau ikhtilaf seperti itu ya silakan aja memilih mana yang apa yang dipilih. Ya, karena memang tidak ada larangan, ya. Tidak ada larangan, ya, atau perintah, ya, harus menggunakan bahasa Arab, tidak ada. Nabi mengatakan berdoalah sesuai yang Anda suka. Ya. Jadi kalau kemudian disimpulkan itu doanya harus bahasa Arab, itu adalah ijtihad. Ya. Tidak ada yang melarang berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab. Kalau memang tidak mampu berbahasa Arab. Jadi yang mengatakan harus bahasa Arab itu juga ijtihad. Yang mengatakan boleh itu juga ijtihad. Ijtihad itu la yungqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain. Itu sudah kesepakatan para mujtahid sudah seperti itu. Jadi kalau sama-sama ijtihadnya, posisinya sama-sama kuatnya. Sehingga tidak bisa saling membatalkan. Nah, dalam hal ini ya silahkan aja ngikut yang mana.
seperti Syekh Utsaimin itu membolehkan. Ya. Syekh Utsaimin ya dari Saudi Arabia itu termasuk yang membolehkan berdoa dengan bahasa Indonesia bagi yang bahasa Indonesia atau bahasa lain non Arab bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab boleh dengan redaksinya sendiri. Ya. Karena Nabi mengatakannya ya berdoalah dengan apa yang Anda suka. Ya. Jadi silahkan aja mau doa apa saja boleh. Untuk kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat sama-sama boleh. Ya. Nah, kalau yang lebih baik adalah yang maksurah, yang sudah ada ada contohnya dari Nabi maupun disebut di dalam Al-Qur'an. Waqsid inda taslim assalam alal malaikah wal hadirin. Ya. Wanwi khatmas sholati bihi wastashir syukrallahi subhanahu ala taufiqihi li atmami hadhihi ta'ah. Summa ash'ir qalbaka al-wajala wal haya minat taqsiri fis sholat. Setelah itu niatkan ketika salam ya assalamualaikum itu memberi salam kepada malaikat dan hadirin ya orang-orang yang hadir di sekitar kita. Kemudian niatkan ya untuk mengakhiri sholat. Ya. Kemudian ya tumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik ya untuk bisa menjalankan ketaatan melalui sholat itu. Ya. Dan tetap merasa takut dan malu ya karena sholatnya sebelum baik ya. Wa khaf alla tuqbala sholatuka wa antakuna mamkutan bidan bin dhahirin aw batinin fatarudda sholatuka fi wajhika wa tarju min dalika ayyakbalaha bi karamihi wa fadlihi. Tetap merasa khawatir bahwa sholatnya tidak diterima ya. Kemudian ditamparkan kepada kita karena masih ada dosa yang kita lakukan. Namun tetap berharap ya mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Karena dalam hati disebutkan, jadi kalau orang itu sholatnya baik, maka sholat itu mendoakan baik kepada orang itu. Ya. Jadi sholat itu protes juga kalau kita ini tidak melakukan dengan baik. Jadi kalau sholat itu kita lakukan dengan baik, ya, sholat itu mendoakan baik kepada kita. Tapi kalau sholat itu kita lakukan dengan baik, ya, dia juga tidak senang. Ya, dia berdoa doya'akallahu kama doya'tani. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu seperti kamu menyia-nyiakan aku. Lalu sholatnya tidak diterima oleh Allah dan ditamparkan kepada orang yang sholat itu. Itu hadisnya memang ada seperti itu. Cuman kita ini ketika sholat tidak baik kan tidak merasa ditampar oleh sholat itu kan. Ya, tapi sebenarnya ada itu ya. Ya, ada hadis yang menyatakan demikian. Ya. Jadi kalau kita ini sholat baik, ya maka sholat itu mendoakan kita kebaikan. Lalu sholat itu dibawa ke atas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholat itu tidak baik, sholat itu mendoakan tidak baik pada kita. Ya, lalu sholatnya ditolak dan ditamparkan kepada orang yang sholat. Maka ini penting ya, tetap berusaha ya. Meskipun ya ini proses. Ya, ini proses. Ya, kadang-kadang sudah di awal sudah mulai hadir kehusukannya, di tengah-tengah ya lepas lagi.
ya lepas lagi balik lagi, ya, sudah biasa itu. Ya, karena kan ini proses, ya memang kalau sholat khusyuk itu memang memakan waktu agak lama itu. Kalau kita ke susu-susu itu tidak bisa khusyuk itu, pasti tidak bisa khusyuk. Karena ini makan waktu, ada penghayatan, ya ada fokus terhadap apa yang kita baca dan menghadirkan ya Allah di hadapan kita itu. Ya, itu yang berat kan di situ itu. Ya, seakan-akan kita ini memang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kan sebenarnya di situ. Sadar kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, ya maka selama sholat kita akan senantiasa itu. Ya, nah, itu yang dimaksud dengan waqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi ingat terus Allah ada di hadapan kita. Kita ini sedang berhadapan dengan zat yang maha hebat, yang maha mulia, maha sempurna, ya, yang maha perkasa, gitu ya, yang maha kuasa dan lain sebagainya. Sehingga kita ini ya berdiri dalam suatu dalam kondisi ya seperti kita itu menghadap orang yang berwibawa. Ya, orang yang berwibawa. Ya, orang berwibawa kan tergantung pada kita. Misalnya kiai gitu ya. Ya seperti kita ngadep kiai sing sing soleh gitu ya. Sing mukhlis, sing soleh ya, wibawanya tinggi itu kan tidak berani macam-macam. Ya, lungguh ya ditoto tenanan itu ya. Gak wani macam-macam itu. Nah, wani celometan, nah, wani. Nah, ini dengan Allah Subhanahu wa taala kan lebih dari itu. Atau kalau yang kita anggap berwibawa itu pejabat, ya seperti kita menghadap pejabat itu. Ya. Nah, sekarang ini kan pejabat kan ya enggak banyak yang berwibawa. Ya. Wong iki rapati wedi mek pejabat iki. Ya. Rapati wedi mek pejabat itu ya. Ya karena apa ya? Karena perilaku yang dilakukan. Ya. Nah, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya posisi kita seperti kita ini sedang menghadap ya kalau dengan makhluk itu ya dengan menghadap pada orang yang punya wibawa tinggi. Jika kita ini kan tidak berani. Ya. Nah, kalau orang sekarang ini kan tidak patik punya rasa itu ya. Nah, biyen itu kan orang itu masih punya rasa begitu. Sekarang ini kan ya uang itu celometan ini biasa. Ya. Kalau dulu itu kan orang itu dengan orang tua gitu ya wedi gitu ya. Gak wani dengan ayahnya dengan ibunya itu wedi nepol. Saiki ya orang sekarang itu ya beda dengan orang dulu gitu. Ya enggak tahu ini sebabnya apa ini. Ya, sebabnya apa ini ya? Sebabnya ya mungkin ya perkembangan zaman yang sudah seperti ini ya kemudian apa itu ya eh, situasi ya ilmu yang dimiliki ya ini juga mempengaruhi. Jadi itu ya ketika sudah salam ya itu menyampaikan salam kepada para malaikat ya dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, karena memang setiap diri manusia itu ada malaikat yang menyertai. Sebagaimana setiap diri manusia ada setan yang menyertai. Jadi kita ini punya setan, juga punya malaikat. Jadi kita ini dikawani setan sekaligus dikawani malaikat. Jadi ada yang setan itu yang bertugas menggoda kita ini ada. Ya, jadi dia ada seperti ada malaikat yang ditugaskan menjaga kita ini ada. Ya. Makanya kadang-kala kita ini kan kalau setana yang menang, ya perilaku kita ini menjadi tidak benar. Ya. Tapi kalau malaikatnya yang menang, ya maka perilaku kita ini akan lurus-lurus saja. Makanya penting untuk nyari kawan malaikat lebih banyak. Ya.
supaya kita ini terlindung dari ya godaan setan. Ya, ya caranya gimana? Ya cari tempat-tempat yang banyak dikunjungi malaikat. Jangan cari tempat yang banyak dikunjungi setan. Ya, nanti kenalan setannya lebih banyak. Nah, kalau tempat yang sering dikunjungi malaikat ya seperti masjid, majelis ilmu, pengajian, yaitu ya tempat-tempat yang di yang sering dikunjungi oleh para malaikat. Makanya kan beda. Orang itu yang sering ke masjid, sering ke majelis ilmu dengan orang yang tidak sering ke masjid, tidak sering ke majelis ilmu. Nah, mesti perilakunya berbeda. Kalau orang itu sering ke masjid, sering ke majelis ilmu, ya, itu kecenderungan untuk berperilaku lurus itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang biasa ke tempat-tempat yang sering didatangi setan. Ya, misalnya ya apa itu misalnya ke mana karaoke atau ke apa tempat anu itu perjudian ya atau tempat-tempat maksiat lah ya tempat-tempat maksiat atau minimal tempat-tempat yang tidak ada gunanya kafe itu ya lama-lama duduk ke kafe sesuai digoda setan ya kalau sering-sering ke kafe itu lama-lama duduk ke kafe itu paling tidak nanti akan mengurangi temannya malaikat kalaupun setan itu tidak datang itu kan malaikatnya ndak nambah itu ya ndak nambah ya kalau kafe nanti ketemu ya kenalan yang ndak baik katut ndak baik ya paling ndak ke kafe lama-lama itu kan buang-buang waktu ya itu buang-buang waktu ya nah, buang-buang waktu itu sudah keuntungan bagi setan jadi uang buang waktu itu sudah keuntungan bagi setan kerugian bagi kita karena kita ini dari 24 jam ya sepertiganya ini kayak turu tok ngosok jadi ditambah meneh gitu ya nganggur itu udah sepertiga dari 24 jam karena kalau tidurnya 8 jam itu sudah sepertiga itu sedino lah nek umure misale 90 tahun ya berarti kan 30 tahun ya 30 tahun iku nganggur ya kalau apa-apa nih ya soalnya gitu turu tok ya yang 60 tahun dibagi macam-macam ya dibagi ngangguri meneh ya masih nambah lagi yang digunakan untuk taat itu berapa coba kita ini mencoba menghitung itu kira-kira berapa waktu efektif kita untuk melakukan kebaikan itu berapa ya kayak panjenengan di cek melok ngaji ini kan cek lumayan kira-kira pirang jam karena 1 jam sekitung ya karena sholat kira-kira ya nek 20 menitan itu ya 1 jam nek 20 menit ya sholat kita ini kan paling 5 menit ya 5 menit lagi selawe menit ini setengah jam ngaji melok ngaji ini kan setengah jam ya lagi 1 jam ya kemudian baca Quran ya kira-kira kalau kita ini baca Quran nah sedino 1 juz ya kira-kira 20 menit ya orang jadi berapa itu 18 jam ya 16 jam 16 jam itu yang efektif untuk berbuat baik itu berapa gitu ya tidak sampai itu separuhnya tidak nyampe ya separuhnya tidak nyampe ya itulah sehari itu kita ini jadi kalau kita ini punya umur 90 tahun misalnya itu ya
yang 60 tahun itu kira-kira sing betul-betul kita gunakan itu kira-kira berapa tahun? Ada 5 tahun kira-kira dari 60 tahun itu. Ya karena ngitung ya sehari itu berapa sih efektif untuk amal soleh kita ini berapa? Ya, karena yang sudah separuh tadi, sepertiga tadi kan sudah kayak turut tok. Liyane kayak apa? Ya, liyane kayak apa? Ya, ditambah lagi karo dulinan ya neng kafe suwe-suwe ngene ku ya. Pirang jam neng kafe ku ya, nganggur meneh gitu ya. Tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi kecil sekali kita ini. Makanya kalau kita ini kemudian apa itu eh, berharap masuk surga dengan amal kita, ini jauh sekali. Ya, terlalu ini, terlalu apa ya istilah itu. Ya, jaluk itu apa terlalu tinggi itu. Nek mlebu swarga kok berdasarkan amal kita ini ya. Ini jaluk itu kakak doan. Kan amal kita coba dihitung ya, sehari itu ya berapa coba yang untuk beribadah beramal soleh itu kira-kira piro Bro? Ya, ya anggaplah kalau lima jam gitu ya. Kalau 5 jam, ya itu kalau umure 90 tahun misalnya, ya 5 jam kali segitu itu cuman berapa? Berapa tahun cuman, ya. Terus kok njaluk mlebu swarga dengan amalnya itu loh kan, ya terlalu pede itu, terlalu pede. Jadi dengan amalnya kamu, makanya orang masuk surga itu lebih banyak karena rahmat Allah. Ya, kalau berdasarkan keadilan Allah itu tidak pantas kita ya. Ya, ya tidak adil itu. Karena antara yang diberikan, kesempatan yang diberikan dengan yang kita gunakan itu jauh. Ya, jauh ya perbandingannya sangat jauh. Ya, perbandingannya sangat jauh. Makanya orang itu banyak masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu. Kasih sayangnya Allah saja. Ya. Kalau kita ini dihitung tenanan, perinci tenanan itu ya. Ya, enggak pantas itu ya. Enggak pantas masuk surga dengan amal kita ini. Urung pantas itu. Ya. Belum pantas kita masuk surga dengan eh, menggunakan amal kita. Belum lagi nanti kalau dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Syukurnya di mana kita ini kan? Nikmat Allah itu tidak pernah berhenti. Ya. Kita ini taat kepada Allah itu bolak-balik mandek. Ya, nikmat itu kan tidak pernah berhenti. Dan nikmat Allah itu kan tidak satu. Ya, tidak satu. Ya. Semua tubuh kita ini kan karena nikmat Allah. Ya, organ kita berfungsi satu persatu dari organ kita ini. Ya, itu karena nikmat Allah. Ya. Mata, itu yang gede-gede ku mata, kaki, tangan, sing cilik-cilik. Urat-urat itu ya. Ya. Berapa jumlahnya otot-otot barang. Sak otot ya, satu otot bermasalah ya. Itu seluruh tubuh kita lara kabeh. Sak otot tok. Sak otot tok. Satu otot ya, kecetit ini ya. Kecetit itu kan sak otot ukurannya. Ya. Itu aja terganggu itu sudah bisa mengganggu seluruh tubuh kita. Ya, jadi tidak pantas kita ini. Ya, makanya yang kita harapkan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau berdasarkan keadilan Allah, kalau orang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Ya, jadi memang pantas dia masuk neraka itu. Ya, karena tidak ada kebaikan yang dilakukan. Jadi semua nyantak digawe maksiat kepada Allah. Ya. Jadi orang maksiat itu kan orang yang ibaratnya kan kurang ajar. Ya ta? Mosok
maksiat kok nganggo fasilitase sing memberi. Ya. Ya, jadi kan gampang ini kan ya. Jadi orang maksiat kepada Allah itu orang yang kurang ajar. Ya, karena dia itu maksiat kepada orang yang memberi ya fasilitas. Ya, dia itu menggunakan fasilitasnya Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Ya pantas saya ya dimasukkan ke dalam neraka. Nek iku imbang. Ya, nek iku imbang. Karena masuk surga iku gak imbang. Kalau berdasarkan pada ketaatan. Ya. Jadi kalau orang itu masuk neraka, abadi dalam neraka, ya itu ya karena memang dia tidak manut sama Allah. Kongkon beriman gak gelem. Ya. Mesti kongkon sitok ora gelem. Mesti kaya opo yo. Ya, kan manut sitok ya gelem. Ya. Nah, kalau orang itu sudah manut di situ, ya, itu nilainya sangat tinggi. Ya, nanti orang yang masuk surga terakhir itu adalah orang yang fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Di hatinya ada sebiji sawi iman. Ada la ilaha illallah di dalam diri. Yang dibawa sampai meninggal dunia. Nanti syafaat Nabi Muhammad yang terakhir itu untuk orang yang seperti ini. Ya. Jadi syafaatnya Nabi Muhammad nanti kan bermacam-macam. Syafaat itu kan apa? Permintaan baik. Itu namanya syafaat. Permohonan ya kebaikan. Ya. Misalnya nanti ada orang yang dapat syafaat Nabi itu misalnya mesti ini mlebu neraka. Ya. Tapi Nabi minta ya supaya dimasukkan ke surga. Mesti ini surganya itu kelasnya misalnya ya apa itu apa bintang itu bintang misalnya bintang 5 ya itu bisa meningkat menjadi bintang misalnya bintangnya bintang 1 bisa meningkat menjadi bintang 2 ya, jadi surga ini misalnya surga paling ndek nanti Nabi meminta supaya dinaikkan kelasnya. Nah itu sahabatnya Nabi ya, nanti yang terakhir diberikan kepada orang yang di neraka yang masih punya iman ketika meninggal dunia. Itu terakhir itu. Itu setelah semua orang di dunia, ya, semua orang yang selama ini ada di dunia, itu proses ya hisabnya sudah selesai semua. Baru ya di ya diangkat orang yang seperti itu dari neraka. Ya. Jadi iman itu nilainya sangat tinggi. Ya. Hada tafsilu salatil khasyiin. Ya, inilah rincian salatnya orang-orang yang khusyuk. Ya, jadi caranya seperti itu, menghadirkan ya, mengkondisikan diri ya seperti itu sehingga tidak lalai di dalam salatnya. Ya, selalu ingat Allah di dalam salatnya. Dan itu akan membawa pada kebaikan ya perilakunya. Karena sholat yang baik akan tanda anil fahsya wal munkar. Nah inilah yang diharapkan ya ketika kita ini diperintahkan untuk sholat. Ya. Jadi sholat itu untuk membangun kepribadian yang baik. Inna sholata tanda anil fahsya wal munkar. Dan itu muncul kalau sholat itu bisa mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya apa yang sudah diberikan ya triknya ya dalam kitab ini agar kita bisa menjadikan sholat kita ini sholatnya orang-orang yang khusyuk
yang kemudian berimbas pada tumbuhnya perilaku-perilaku yang baik. Ya, banyak orang yang sudah sholat tapi ya perilakunya masih belum baik, yaitu karena kualitas sholatnya belum baik. Kalau kualitas sholat baik pasti akan melahirkan perilaku yang baik. Maka kita bisa mengukur sholat kita ini sudah baik atau belum, ya lihatlah perilaku kita ini sudah baik atau belum. Kalau belum baik berarti sholat kita belum berkualitas. Salah satu ya, tentu ada aspek lain yang yang berpengaruh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana wa liwalidina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna hudadan muhtadin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa rizqan halalan wasi'an wa amalan sholihan maqbulan wa shifaan min kulli da' wa tulal umri bitta'ah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa ashabana wa jama'atana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair waj'alna wa iyyahum min ibadika sholihin al muttaqin waj'alna wa iyyahum min ahlil qur'an waj'alna wa iyyahum min ahli sholatil jamaah waj'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.